ilmu agama ini fadlullah yu'tihi may yasha, karunia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang yang gak nampak terlalu gesit kerjanya, tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya dunia. Allah lapangkan rezekinya. Kita nggak perlu hasad, nggak perlu dengki kepadanya. Karena apa? Karena ini adalah fadlullah yu'tihi may yasha, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa kerja ini benar-benar maksimal 1 kali 24 jam bahkan, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, ternyata nggak dapat apa-apa, sedikit sekali rezeki yang diterima. Melihat saudara kita yang tenang, tidak terlalu gesit, tidak terlalu ambisi dalam hal mencari rezeki atau dunia, ternyata dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian hasad, dengki. Wah, saya sudah berusaha seperti ini, kerja toh-tohan, ternyata sedikit. Kok dia kerjanya tidak kelihatan, usahanya hanya sederhana saja, tapi kok nampaknya selalu cukup. Nah, ini hasad. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang pusing? Kenapa kita yang pusing? Kenapa kita yang sibuk memikirkan ini, kenapa kok bisa begini, begitu. Nah, ingat, soal rezeki, soal harta benda itu fadlullah yu'tihi may yasha, karunia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Manusia itu tidak akan semuanya kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlebih, ada yang kurang kehidupannya. Semua itu sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kita tidak boleh hasad, tidak boleh dengki dalam hal ini. Begitu pula dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah fadlullah, keutamaan Allah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan hasad ketika melihat ada saudara kita belajarnya belum lama tapi kok sudah pinter. Belajar belum lama sudah pinter. Tidak mondok tapi pinter, Masya Allah. Allah bukakan ilmu untuknya sehingga dia bisa ngajar, sehingga dia bisa membimbing yang lain. Jangan hasad. Jangan karena saya saja sudah jadi salafi 10 tahun kan jadi ustad, nggak pernah ngajar ya ini kok fulan dari mana belajarnya? Lah, nggak boleh seperti itu. Allah membukakan karunia bagi siapa yang dikehendakinya. Persoalannya kita saja mungkin yang tidak tahu. Kita 10 tahun ngaji, yang ngajinya tunuh wae, ngantuk wae, mana bisa dapat ilmu? Datang ke majelis ini tidur, datang ke majelis itu tidur. Nah, saudara kita duduk di majelis betul-betul menyerap setiap ilmu, mencatat, menyimpan, menghafal, berhasil dia. Walaupun tidak terlalu banyak majelis yang diikutinya. Fadlullah. Ini karunia Allah yu'tihi may yasha, yang akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan soal pencapaian ilmu itu tidak selalu ditentukan dengan berapa lamanya seseorang mondok, berapa lamanya seseorang belajar. Ketakwaan adalah sesuatu yang menjadi sebab di mana Allah membukakan ilmu pada diri seseorang. Wa may yattaqillah yu'allimuhu Allah. Lihat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Kalau seseorang mondoknya sampai sekian puluh tahun tapi gak bagus kelakuannya, tidak benar, gak akan Allah beri ilmu. Oleh karena itu, dalam hal harta benda kita tidak perlu hasad. Dalam hal ilmu syar'i juga kita tidak boleh hasad. Semua ini berkaitan dengan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita mau berhasil dalam urusan dunia, bekerja dengan baik, bertakwa, hindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak barokah. Insya Allah Allah akan memberikan rezekinya kepada kita.
Kalau kita ingin mendapatkan pencapaian dalam ilmu syar'i, belajar yang betul, giat, ya, rajin, sungguh-sungguh, mujahadah, takwa. Insya Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Jadi ingat, persoalannya adalah fadlullah yu'tihi mayyasha. Allah yang membagi-bagikannya, bukan kita yang ngatur. Allah. Orang lain yang sukses, kenapa kita yang pusing? Orang lain yang bisa, kenapa kita yang pusing? Justru kita harus mencontohnya, ya kan? Kita harus mencontohnya dan kita harus bersyukur ketika ada saudara kita yang mendapatkan rezeki, masya Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah. Si fulan sudah bisa bangun rumah, alhamdulillah. Ya, dapat proyek sekian, alhamdulillah. Bersyukur. Jangan kemudian, karena kemarin menang proyek, saya 10 tahun ya menang proyek. Ini hasad, gak boleh seperti itu. Alhamdulillah, disyukuri, alhamdulillah. Mungkin saya butuh memperbaiki diri supaya seperti fulan. Harus begitu. Jangan kemudian timbul perasaan apa? Hasad. Ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Dia bisa berbuat sesuatu untuk Islam. Jangan kemudian malah dengki, dendam. Wah, begini, wah begitu. Tidak ada yang sempurna, ya, satupun. Semuanya dalam bersifat apa? Kurang, gak ada yang sempurna. Ya, bukan berarti si fulan yang sudah sukses dalam urusan dunia kemudian sempurna, tidak melakukan kesalahan lah. Tidak sempurna, pasti dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang mesti diperbaiki. Demikian juga ketika melihat ada saudara yang sudah bagus pencapaiannya dalam ilmu syar'i, bukan berarti sudah sempurna. Karena kesalahan itu sesuatu yang memang ada, gitu ya. Selalu menyertai manusia. Gitu. Kullu bani Adam khata'. Tinggal diperbaiki kekurangan, kesalahan yang ada. Nah, itu. Bukan kemudian kita hasad, kita dengki, kita dendam. Gak boleh. Ini sekali lagi fadlullah yu'tihi mayyasha.